Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi PPKN SMA kelas 11 semester 2 pada bab 8, yaitu menelusuri dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik Indonesia. Di bagian A, yaitu mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi atau bahasa Yunani, yaitu geo berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Theia berarti urusan atau politik atau kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sehingga geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Oke kelas, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori mengenai geopolitik. A. Teori Frederick Russell 1844 sampai 1904 atau teori organisme atau teori biologis. Negara itu seperti organisme yang hidup, identik dengan ruangan yang ditempati sekelompok masyarakat bangsa. Semakin luas ruang hidup, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, butuh ekspansi atau perluasan wilayah sebagai ruang hidup. B. Teori Rudolf Kegelen 1964-1922. Negara adalah suatu organisme, yaitu satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Negara harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Paham ekspansionisme dikembangkan batas negara bersifat sementara karena bisa diperluas. C. Teori Karl Haushofer 1896-1946. Pandangan tentang Lebensraum atau hak suatu bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya, dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak, sehingga tidak sebanding dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup atau Lebensraum bagi warga negara. D. Teori Hartford Mackinder 1861-1947 atau disebut juga daerah jantung. Barang siapa menguasai daerah jantung, Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia, Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai dunia. E. Teori Alfred Thayer Mahan
1840-1914. Memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut, termasuk akses laut, pembangunan armada laut, dan membangun kekuatan maritim. F. Teori Guilleau-Douhet 1869-1930 dan William Mitchell 1878-1939 dan Tversky serta GFC. Kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan. Berdasarkan hal ini, maka muncullah konsepsi wawasan dirgantara atau konsep kekuatan di udara. Oke, kelas selanjutnya yang kedua, yaitu konsep geopolitik Indonesia. Prinsip geopolitik Indonesia, yaitu bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Secara historis, kesepakatan para pendiri negara Persatuan Republik Indonesia adalah wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau ex-Hindia Belanda. Upaya membangun kesadaran untuk bersatunya bangsa dalam satu wilayah adalah dengan konsepsi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik atau kekuasaan. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, yaitu konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional. Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan. A. Geopolitik merupakan ilmu dari penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal. B. Konsep dasar dari geopolitik Indonesia disebut juga wawasan Nusantara yang di dalamnya memuat 4 unsur, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, kekuatan politik, dan keamanan bangsa. C. Yaitu suatu pandangan di mana bangsa Indonesia dapat mengenali diri dan tanah airnya. D. Perwujudan wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik Indonesia dapat dilihat dari kesatuan Kepulauan Nusantara Indonesia yang merupakan satu kesatuan atau HANKAM. Oke, kelas selanjutnya kita lanjutkan di bagian B, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. 1. Konsep NKRI menurut UUD Negara RI tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia
ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak akan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Karena konsep federalisme relevansinya sama sekali tidak berhubungan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Dengan pluralitas Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, membuat sistem pemerintah Indonesia menuju ke arah republik. Sistem negara yang menganut federasi tidak cocok apabila diterapkan di Indonesia, karena negara federasi mengarah ke arah homogenitas. Berkaca dari pengalaman Indonesia yang pernah membuat Indonesia menjadi negara federalis yang mengalami masa-masa yang gelap saat Indonesia menjadi negara serikat, membawa Indonesia ke kehancuran, terbukti dari adanya perpecahan dan akhirnya kembali lagi ke arah republik. Penulis beropini bahwa untuk membuat Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjaga agar Indonesia tetap eksis, bentuk republik dipilih sesuai dengan gambaran jati diri bangsa Indonesia. Terbukti hingga saat ini eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap ada di tengah berkecambuknya permasalahan yang kompleks. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keunggulan bangsa Indonesia menurut Dadang Sundawa tahun 2007 adalah: yang pertama, jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar. 2. Keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. 3. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. 4. Letak wilayah yang amat strategis. 5. Keindahan alam Indonesia. 6. Tanah yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. 7. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km. 8. Termasuk negara yang memiliki keajaiban dunia. 9. Mempunyai konsep wawasan Nusantara. 10. Memiliki semangat Sumpah Pemuda. Oke kelas, selesai sudah materi pembelajaran kita di bab 8. Insya Allah bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.